Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Dianta Pratiwi dari program studi S1 Keperawatan 9A. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang masalah integumen, tentang dermatitis. Dermatitis adalah peradangan kulit epidermis dan dermis sebagai respon terhadap pengaruh faktor eksogen dan atau faktor endogen, menimbulkan kelainan klinis berupa eritema, edem, papul, vesicles, skauma, dan keluhan gatal. Dermatitis atau yang lebih dikenal sebagai eksim merupakan penyakit kulit yang mengalami peradangan karena bermacam sebab dan timbul dalam berbagai jenis, terutama kulit yang kering. Umumnya berupa pembengkakan, memerah, dan gatal pada kulit. Berbagai jenis dermatitis antara lain dermatitis kontak. Dermatitis yang terjadi sebagai akibat pajanan dengan bahan alergen di ruang tubuh. Dermatitis kontak akan menyebabkan ruam yang besar, gatal, dan rasa terbakar. Gejala dermatitis kontak akan menghilang bila kulit sudah tidak terpapar oleh bahan yang mengiritasi kulit tersebut. Dermatitis kontak terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, dermatitis kontak iritan, yaitu suatu peradangan pada kulit merupakan reaksi imunologis, yaitu hipersensitivitas tipe lambat akibat kontak dengan bahan yang merangsang respon imun kulit. Etiologinya yaitu dari deterjen, bahan pembersih, alat rumah tangga. Yang kedua yaitu dermatitis kontak alergik. Reaksi kekebalan tubuh yang terjadi pada seseorang yang terlalu sensitif terhadap bahan kimia tertentu. Penyebabnya bisa dari bahan kimia yang mengandung nikel yang banyak terdapat di jam tangan, perhiasan logam, resleting, dan objek logam lainnya. Bisa juga dari kosmetik. Tanda dan gejalanya yaitu bintik-bintik atau benjolan kemerahan, gatal dan bengkak, keluar cairan dari kulit yang terkena atau timbul lenting-lenting dan bulat pada kasus yang berat. Kemerahan atau lenting pada kulit terbatas pada area yang terkena saja, tidak menyebar. Perbedaan dari dermatitis kontak iritan dan dermatitis kontak alergi yaitu pada penyebabnya. Untuk kontak iritan itu iritasi primer. Untuk kontak alergi itu alergi kontak. Pemulaannya itu dermatitis kontak iritan untuk kontak pertama, untuk kontak alergi untuk kontak berulang. Dia sudah terkena penyakit yang sama sebelumnya. Untuk penderitanya, dermatitis kontak iritan itu bisa semua orang, tetapi untuk kontak alergi hanya orang-orang yang memiliki alergi saja. Yang kedua ada dermatitis atopik, yaitu peradangan kronik kulit yang kering dan gatal. Umumnya sering terjadi selama masa bayi dan anak-anak. Biasanya penyakit ini muncul karena reaksi alergi kulit karena produk antibodi yang berlebihan akibat berbagai respon, misalnya asma dan rinitis. Etiologinya adalah faktor predisposisi, itu untuk herediter, penyakit alergi. Untuk faktor pencetus yang buruk atopik, yaitu stres emosional, perubahan suhu atau kelembaban udara, infeksi kulit oleh bakteri, kontak dengan bahan. Dermatitis seborrheic. Dermatitis seborrheic yaitu kulit terasa berminyak dan licin, melumpuhnya sisi-sisi dari hidung antara kedua alis, belakang telinga, serta dada bagian atas. Faktor penyebabnya yaitu keturunan. Kondisi ini akan muncul saat mental dalam keadaan stres atau orang-orang dengan penderita saraf seperti Parkinson. Dermatitis statis. Dermatitis statis adalah suatu peradangan menaun berupa kemerahan, pembentuk sisi dan pembengkakan pada tungkai bawah yang teraba hangat yang sering menimbulkan bekas berupa kulit yang coklat atau gelap. Etiologinya yaitu dari cairan di bawah kulit sehingga cenderung pada penderita vena varikosa dan pembengkakan. Untuk
Asuhan keperawatannya yaitu pengkajiannya adalah keluhan utama biasanya klien atau pasien akan mengeluh gatal, rasa terbakar, kulit kemerahan, dan bintik vesikel. Lalu kita kaji riwayat kesehatannya, riwayat kesehatan penyakit sekarang, riwayat penyakit terdahulu, riwayat keluarga, riwayat psikososial, dan riwayat pemakaian obat sebelumnya. Untuk diagnosa yang dapat ditarik dari masalah dermatitis yaitu kerusakan integritas kulit berhubungan dengan kekeringan pada kulit, risiko tinggi infeksi berhubungan dengan penurunan imunitas, kurang pengetahuan tentang program terapi berhubungan dengan kurangnya informasi. Intervensinya yaitu untuk masalah keperawatan kerusakan integritas kulit berhubungan dengan kekeringan pada kulit. Intervensinya yaitu yang pertama, mandi paling tidak sekali sehari selama 15-20 menit. Lalu oleskan salep atau krim yang telah diresepkan setelah mandi. Gunakan air hangat, hindari air yang panas. Gunakan sabun yang mengandung pelembab atau sabun untuk kulit sensitif. Untuk masalah keperawatan yang kedua, risiko tinggi infeksi berhubungan dengan penurunan imunitas. Intervensinya yaitu lakukan teknik aseptik atau antiseptik dalam melakukan tindakan pada pasien. Ukur tanda vital 4-6 jam sekali. Observasi adanya tanda-tanda infeksi, kolaborasi dengan dokter dalam terapi obatnya. Untuk masalah keperawatan yang ketiga, intervensinya yaitu kaji apakah klien memahami dan mengerti tentang penyakitnya. Jaga agar klien mendapatkan informasi yang benar, memperbaiki kesalahan konsepsi dan informasi. Peragakan penerapan terapan seperti mandi dan menggunakan obat lainnya. Nasihati klien untuk selalu menjaga hygiene pribadi juga lingkungannya. Untuk implementasinya yaitu lakukan sesuai intervensi. Untuk evaluasinya yaitu diharapkan klien memiliki pemahaman tentang perawatan kulit, klien mengikuti terapi dan dapat menjelaskan alasan terapi, dan klien melakukan mandi, pembersihan, dan balutan basah sesuai program. Kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.